Hai guys, ini adalah pengalaman pertama aku setelah aku tahu sedang mengandung. Jadi, ini adalah yang disebut sebagai buku pink. Dan ternyata buku pink ini digunakan sebagai alat pengontrol kehamilan. Dan awalnya aku sih heran, kok buku ini kayak kebalik gitu ya? Dan ternyata buku ini adalah multifungsi. Yang ini bagian setelah ibu melahirkan, sedangkan ini adalah bagian di saat kita hamil. Dan bidan mengatakan bahwa buku ini harus dibawa ketika kontrol dimanapun kita berada. Jadi di sini nanti setiap pemeriksaan itu harus dilakukan minimal 6 kali selama kehamilan. Dan ini merupakan syarat ketika ibu hamil berencana melahirkan dengan tanggungan BPJS. Katanya harus berisi dulu ini sebanyak 6 kali konsultasi baru ditanggung BPJS. Tapi kalau pengen nggak menggunakan BPJS ya mungkin aja nggak harus sih. Dan di sini ada banyak informasi penting yang bisa kita baca. Banyak seperti hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama kehamilan. Nah, seperti ini menunduk 90 derajat, mengangkat beban atau bersepeda, bermain bulu tangkis, renang, dan lain-lain itu harus dihindari dahulu. Dan banyak hal yang bisa kita lihat dari buku ini seperti gejala-gejala pertanda kehamilan itu tidak sehat. Dan banyak informasi yang pastinya bisa kita dapatkan di sini. Dan ini buku ini sebaiknya diberikan kepada bidan yang menangani kelas ibu hamil. Jadi tadi ketika saya periksa kepada bidan, bidan itu menyarankan saya untuk pergi mengikuti kelas hamil yang dilaksanakan sekali dalam sebulan. Nanti di dalam kelas ibu hamil itu kita akan mendapatkan banyak manfaatnya seperti bagaimana kandungan itu harus dijaga, makanan-makanan apa yang bisa dimakan, kemudian apa namanya yoga-yoga ibu hamil seperti apa. Nanti di sana ada banyak yang akan dilaksanakan di kelas ibu hamil. Dan tidak juga lupa kalau kelas hamil itu ternyata nanti ada yang namanya apa namanya injeksi seperti tetanus, pemeriksaan HIV, golongan darah ibu, kemudian hepatitis, dan di situ semuanya akan dilakukan pemeriksaan total kepada ibu-ibu hamil. Dan di sana juga kita akan bertemu dengan ibu-ibu hamil dengan berbagai usia kandungan. Jadi kita bisa sharing. Nah, lihat nih buku ini juga memuat tentang makanan-makanan apa yang harus dimakan ibu-ibu hamil, porsinya juga berapa banyak. Pokoknya mantul deh. Bagus deh. Dan coba kita lihat yang bagian ibu yang sudah melahirkan. Di sini nanti ada keterangan lahir. Nah, ukuran bayi seperti apa. Mungkin ya nanti kalau misalnya anaknya sudah lahir, nanti kesehatannya nanti akan dipandu di sini ya. Kayaknya sih, namanya baru pertama kali ya kan. Oke, di sini perkembangannya. Nah, ini juga lengkap nih. Apa makanan-makanan yang harusnya dikonsumsi oleh bayi. Oke, sekian dulu cerita tentang buku pink. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.